Teman-teman, saya terus kepikiran sama statement Om Ian bahwa kalau melayani suami buat istri itu paham pembodohan massal, pembodohan publik begitu ya. Karena saya sendiri, kalau saya merasa muslim, saya meyakini bahwa memang lelaki itu kepala rumah tangga, cuman memang nggak mudah jadi kepala rumah tangga. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga, dan kita juga harus menjaga, menafkahi dengan segenap kemampuan kita. Mengenai pemahaman ini, mohon teman-teman sikapinya dengan bijak ya, karena pemahaman Om Ian tuh di Pennsylvania, beliau tuh di negara maju, pahamnya beda dengan di kita di Indonesia. Indonesia katakanlah anggap kita adalah negara berkembang, negara dunia ketiga begitu. Pemahaman bahwa suami harus tunduk pada lelaki itu mungkin kita juga kayak saya kan, saya muslim, saya tahu bahwa ada apa namanya hadis yang menyebutkan kalau saja manusia boleh menyembah manusia lain, maka disarankan istri itu menyembah suaminya. Tapi kan nggak boleh, manusia itu tidak boleh menyembah manusia, kita tuh hanya menyembah Tuhan, kita tuh setara gitu. Jadi memang istri itu memang wajib. Saya sendiri menyebutkan bahwa kalau wanita itu harus loyal kepada suaminya, dan tidak ada loyalitas paruh waktu, part time loyalty itu nggak pernah ada gitu. Tapi lelaki juga bukan berarti dia harus boleh semena-mena kepada wanita, kepada istrinya, enggak. Wanita tuh diprioritaskan. Kalau Om Ian, saya kan udah sering ceritakan bahwa saya punya mobil, istri saya juga punya mobil, motor saya punya, istri saya juga punya. Jadi saya memperlakukan setara gitu. Adapun mengenai perlakuan misalnya kayak istri saya nyuciin baju saya, kemudian nyetrikain, itu keinginan dia sendiri loh. Saya tidak memaksa, dan saya tidak keberatan kalau memang dia ada kegiatan lain kemudian udah sekarang bapak aja yang nyetrika, ya udah saya laundry aja gitu. Makanan apa segala macam, saya misalnya nggak dapat makan di rumah, ya saya makan di luar. Sekarang apalagi gampang, pakai Grab, pakai Gojek, udah bisa gitu. Dan saya dari dulu belajar masak, walaupun masakan saya nggak enak. Saya jangankan buat masak ya gitu. Saya nggak ada di hotel aja, misalnya masukin itu misalnya masakan sarapan pagi, masukin bubur kacang gitu. Kalau saya sendiri bikin, saya kok nggak enak, makanya saya suka minta dibantuin sama pelayan restoran, tolong bantuin saya kalau bikin sendiri, saya nggak enak. Oh ya Pak, katanya begitu. Tapi bukan berarti saya ini ke istri, boleh-boleh kan teman-teman. Kalau saya akan persilahkan. Saya sendiri dari dulu ke istri saya, kamu mau kerja kamu mau nggak kerja, itu keinginan kamu sendiri loh, bukan karena suami. Bebas-bebas aja gitu. Bahkan kalau Om Ian mau tahu nih ya, ponakan saya ini mencerita beneran Om. Ponakan saya istrinya waktu itu baru lulusan SMA, ketika itu dikuliahin loh dari uang hasil kerja keponakan saya. Ketika lulus kerja, apa yang terjadi? Itu istrinya malah selingkuh dan dikabur di bawah laki-laki lain. Karena saya juga ngeliatin, saya lihat keponakan saya itu sedih gitu. Udah cari lagi yang lain aja dong gitu. Dan dia dapat istri baru gitu. Jadi bagian ini saya merasa wanita Indonesia itu tetap diperlakukan dengan sangat wajar. Dan ketika mereka misalnya memilih melakukan kegiatan kerjaan di rumah jadi dikurangi, itu pilihannya sendiri loh, bukan karena paksaan, bukan karena arahan suami atau gimana, enggak, itu keinginannya sendiri. Saya yakin di zaman sekarang para suami itu membebaskan istrinya. Memang saya tahu juga banyak oknum lelaki yang kasar gitu, sampai KDRT. Saya antipati banget sama KDRT kayak begitu. Jangan dah, itu udah ada hukumnya, aturan hukumnya begitu. Jadi bagian itu saya sendiri tidak mendukung laki-laki model begitu. Saya ogah deket-deket sama laki model begitu. Cuman menyampaikan sesuatu di kita itu memang berat Om Ian ya. Saya berusaha menyampaikan tuh ke publik apa adanya kan.
dengan kemampuan saya gitu. Saya mengibaratkannya kayak saya suka ngasih giveaway drone aja, giveaway drone. Dulu kan dari dulu saya ngasih giveaway, bayangin nih, saya ngasih giveaway, ngirim pakai uang saya gitu, dan mengarahkan mereka terbangnya begini, caranya begini. Tapi apa akibatnya ketika flyaway? Saya disalahin lah, situ yang nggak baca ini, nggak baca referensi, nggak baca manual, kok saya yang disalahin. Oh, saya ngirimin pakai duit saya, drone-nya beli saya pakai uang saya, masih nyala-nyalain ke saya. Jadi itulah manusia ribetnya di situ. Ribet mengarahkan manusia itu ribet pakai banget loh. Makanya ketika kita disalah-salahin oleh orang lain, sekalipun kita dalam posisi benar, itu wajar, manusiawi banget. Manusia emang begitu. Kalau nggak percaya coba aja. Teman-teman nih, coba misalnya pulang kerja ada uang, cewek cantik lewat, kasih uang 100.000, mungkin teman-teman dimarahin, emang gue cewek apaan, lu pikir apa gitu kan. Karena kita tuh ada aja negatif thinkingnya gitu. Yang penting kalau buat saya sih, kitanya sendiri aja, kita berusaha untuk benar gitu. Saya ke istri, ke anak-anak, saya berusaha sekemampuan saya mencontohkan apa yang baik, apa yang bisa saya lakukan. Saya begini, dan saya nggak ada keinginan untuk dilayani sama istri loh, enggak. Kita tuh setara ketika kita dalam aktivitas apapun, setara sebetulnya. Bahkan kalau saya menyebutkan di video-video sebelumnya, wanita Indonesia itu jauh lebih enak banget perlakuan untuk wanita Indonesia, wanita Asia itu jauh lebih enak daripada wanita di Eropa. Wanita Eropa ketika kita janjian nonton sama segala macam, janjian ketemu di tempatnya, di situ mah dijemput. Datang dijemput, pulang diantar, ongkos dibayarin, nonton dibayarin, baju dibeliin, pulang bawa oleh-oleh gitu. Dan kita masih terima diomel-omelin gitu loh. Gokil bener. Gitu Om Yan. Om Yan, saya tetap masih nanyakan tentang perlakuan bagaimana ini mengurus anak dalam keluarga, karena banyak pemahaman di sini supaya suami cinta ke istri, katanya punya anak dong biar tambah sayang ke keluarga. Walaupun kalau saya secara pribadi bullshit, omong kosong. Kita kalau sayang ke perempuan dengan atau tanpa anak, ya kita tetap sayang gitu, tetap care gitu. Walaupun kata Om Yan sih cinta itu tai kucing. Kalau saya percaya, sampai sekarang saya percaya, karena saya merasakan saya cinta banget ke teman-teman. Makanya saya ngomong begini juga. Teman-teman, ini udah maghrib, silakan komentar dan tolong yang bijak komennya ya teman-teman ya. Oke, jaga kesehatan, azam. Bet you ain't noticed that. I took away my sight, I couldn't see my friends, I could not breathe alone. You helped my lungs expand, slowly losing my mind over you. Burn them like fire and smoke them like drugs. You like seeing me hurt, but I bet you ain't noticed that. You noticed that. You, I bet you ain't noticed that. You noticed that. You smoke up, then I wake up, get into it. I know that I'm a bad man, nothing to it. I knew that, kinda knew that. Don't tell me, I know